Tuh dia. Gini Fungsional pemeriksaan. Kenapa penting pemeriksaan GCS? Gimana? Ya. Menurut saya mungkin untuk mengetahui tingkat kegawatan. Oke, itu mengetahui tingkat kedaruratan pasien. Ya, oke. Terus tingkat kedaruratan itu gimana dulu? Misalnya kan kalau misalnya untuk mengidentifikasi itu dia ada empat kondisi, ada yang paling bagus itu kompos mentis, ada somnolen itu, mungkin untuk kompos mentis itu 16 atau 15. Penurunan kesadaran, somnolens, maaf, delirium kayaknya dia. Untuk kompos mentis itu 15, somnolens itu 13 sampai 14, dan yang kemudian saya lupa, tapi itu S dulu, depannya dulu S. Ya, S tuh, super koma dan koma. Ya, ada nggak GCS itu 0? Super koma. 3 yang paling kecil ya, jadi nilainya 1, 1, 1. Jadi jumlahnya adalah 3. Ya, mungkin ada GCS 0 ya. 3 sampai 15 ya. Rentangnya. Ya. Oke, jadi benar ya. Jadi GCS itu kita gunakan untuk mengetahui tingkat kesadaran. Tingkat kesadaran itu biar kita tahu fungsi dewasa dan juga GCS pediatri. Itu berbeda pada bagian verbal. Ya, ada 3 komponen GCS. AI, EVM, ya. I, verbal and motor. Ya, jadi perbedaan antara dewasa dan juga pediatri itu ada di verbalnya. Ya, jadi kan kalau anak-anak kan apalagi belum lancar ngomong ya, kan kita nggak tahu nih. Ditanya ini di mana deh, ya jelas dia nggak tahu ini di mana ya. Makanya jadi pada anak-anak dan juga pada dewasa itu berbeda hanya di verbal. Kalau yang lain itu sama. Ya, I 5 kalau bisa membuka mata dengan sendiri. Jadi tanpa kita suruh dia sudah membuka mata. Kayak sekarang nih, tanpa saya suruh kalian sudah membuka mata, melek gitu ya dengan saya gitu ya. Itu 5, kemudian 4 itu adalah dengan rangsangan suara. Pak, bangun Pak, ya Pak bangun. Ya, terus kemudian kalau itu 3 dengan nyerinya rangsangnya di sini. Ya, coba kalian pencet nih. Ya, di sini sakit banget. Ya. Kemudian di yang putih. Ya, ini yang putih nih ditekan. Caranya tekan seperti ini. Nyet gitu. Yang putihnya ya, jangan yang pink. Yang putih, ya, yang ditekan. Ya, tekannya yang kuat aja. Gitu. Ya, kalau dia buka mata pada saat kita tekan berarti 3. Ya. Oke, 5, 4, 3. Terus 2. Buka mata. 4 verbal. 3 dari 4. 15. Oh iya, sorry, buka mata sendiri dengan suara. Dengar dari. Ya, oke. Terus kemudian verbal. Yang paling tinggi? Ya, berarti gimana? Bisa berbicara. Ya, berbicaranya harus dengan kalimat dan lancar. Orientasinya baik. Dia tahu ini siapa, ini di mana, ini pagi atau siang atau malam. Itu harus. Kalimat bisa aja dibikin kalimat, tapi kalau misalnya tidak nyambung diajak ngomong, saya gini, Pak, namanya siapa? Saya tadi ini. Kalimat, tapi disorientasi, nggak bisa jawab apa yang kita tanyakan. Ya, harus orientasinya itu baik. Gitu. Ya, yang paling tinggi. Yang kedua, yang selanjutnya di bawahnya 4. Bicara tidak jelas. Ya, kalimat tapi dia disorientasi. Disorientasi itu waktu, ya, tempat dan orang. Ya, gitu. Ya, Pak, ini tahu nggak ini siapa? Sebelah saya ada keluarganya. Tahu nggak ini siapa? Bapak ini di mana ya? Terus Bapak ini
pagi, siang, atau malam. Jadi orientasinya orang maupun ya, untuk kita memastikan orientasi. Ya. Kemudian selanjutnya, Kata-kata. ya kata-kata, aduh, sakit, gitu. Ya hanya sepotong-sepotong aja. Ya dan tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya terus selanjutnya hanya mengarah aja, cuman kata-kata yang tidak berarti. Ya, kemudian tidak ada respon. Ya, terus kemudian movement. Menurut Ya, perintah. bisa Pak, angkat tangannya Pak, angkat kakinya Pak, ya buka mulutnya Pak. Nah, gitu ya, oke bisa. Terus kemudian Kalau dikasih rangsangan nyeri baru dia menepis. apa namanya, Melokalisir nyeri. Ya, jadi di mana dilakukan nyeri dia melokalisir, mengambil. Misalnya tangan kita diambil, misalnya kita di sini kita rangsang, sini dia. Kemudian misalnya dia patah di sini, terus kita tekan nih kan ke palpasi gitu, terus nyeri, dia giniin tangan kita. Nanti dia melokalisir nyeri. Ya, kemudian reaksi menghindar. Ya, jadi dia nggak bisa menepis tapi dia gitu, menghindar. Ya, menghindari nyeri. Gitu. Ya. Ya, menghindar. Terus kemudian fleksi abnormal. Ya, dengan rangsangan nyeri dia fleksi abnormal dari siku dan juga pergelangan tangan. Ya. Kemudian yang dua Ekstensi abnormal. ya, jadi lurus ya. Kemudian yang terakhir tidak ada ya. Oke, tadi sudah dikatakan oleh Daud kompos mentis berarti dia 15, somnolens sampai delir itu kira-kira 13 14 ya. Setengah koma ya, soporo koma itu 8 sampai 13 ya. Kemudian di bawah 8 itu sudah namanya koma. Kemudian pada kegawat daruratan itu juga ada yang namanya cedera kepala ringan, cedera kepala berat, dan cedera kepala sedang. Kalau CKR biasanya 14-15, kalau misalnya kalau nggak salah ya CKS antara 18 sampai 13, di bawah 8 itu adalah biasanya kita sebut dengan CKB atau cedera kepala berat. Kalau di ATLS ya, Advanced Trauma Class. Oke. Sudah, kalau di pediatri sama di verbalnya aja ya, paling dia ada yang menangis, ada kata-kata, itu sudah ada di sana ya. Saya rasa sudah cukup dan untuk apa sih namanya, klasifikasinya itu juga menyesuaikan dengan usia ya, sudah ada di modulnya ya, jadi nanti disesuaikan. Jadi harus tahu banget ya. Oke, udah ada pertanyaan nggak GCS? Ya gimana? Dokter, di modul saya lihat kan bilangnya di pediatrik itu yang beda cuma di verbal. Iya. Tapi saya temukan ada perbedaan di motorik juga dokter. Jadi Yang mana itu? di motorik di bagian gerakan menghindar itu tidak ada di anak-anak. Jadi poin tertingginya di bagian motorik itu bukan 6 seperti dewasa tapi 5 begitu. Iya, 5 ya. Jadi perbedaannya bukan hanya di verbal. Berarti yang tertinggi 14 berarti. Iya, Ya. benar. Ya, berarti kan yang tertinggi 14. Karena mungkin dia belum memiliki respon untuk menghindar ya mungkin ya. Jadi beberapa anak ya tergantung perkembangan motoriknya kan. Anak-anak kan masih mengalami, apalagi waktu usia dia kecil itu kan dia masih mengalami perkembangan motorik ya. Iya. Yang tertinggi pasti 14 ya.